Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Mubarok. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan 3 tahun 2021 Universitas 11 Maret Surakarta dengan program studi farmasi. Kali ini saya akan menyajikan video praktek pembelajaran lapangan yang ketiga. Praktek pembelajaran lapangan ini dilaksanakan di SMK Astamitra Purwodadi dengan model problem based learning dan dilaksanakan dengan metode daring. Demikian perkenalan singkat dari saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Melga sehat? Oke, Melga sehat, Melga? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Widyasuti sehat, Widyasuti? Oke, terima kasih. Oke. Untuk mempersingkat acara supaya nanti segera kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Marendita, silakan Mbak Marendita dipimpin berdoa ya Mbak Marendita. Mbak Marendita, moga silakan dipimpin berdoa. Pagi hari ini, marilah kita menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Mbak Marendita yang sudah mau untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke materi. Kali ini, kita akan membahas tentang pulvis dan pulveres ya. Jadi nanti materi ini akan diberikan di kelas 10 ya. Jadi kita akan membahas tentang pulvis atau pulveres, atau mungkin kalau bahasa Indonesianya itu adalah serbuk ya. Nanti kita akan membahas tentang serbuk. Oke, coba. Oke, coba saya beralih ke Mbak Najila, coba Mbak Najila. Di antara ke-6 gambar ini gambarnya bentuknya apa saja? Tablet, serbuk, kapsul, sama apa? Sudah? Oke. berapa? Oke, sudah? Oke. Coba Mbak Dinar, Yang sebelah kiri ini, oke, serbuknya serbuk apa? Mbak Dinar? Yang ditaruh di kertas perkamen yaitu serbuk terbagi, atau nama lainnya adalah Pulveres, Pak. Oke, kemudian yang ini kita akan melakukan pretest dulu ya. Nanti soalnya cukup 5, nanti ini akan saya share di fitur chat. Sebentar. Oke, ke 12, oke. Ini sudah waktunya juga sudah terlewat. Nanti yang belum segera di submit ya, nanti bisa muncul. Nah, dari di sini ada yang dapat nilai 80, kemudian ada yang dapat nilai 100, ada yang dapat 60, ada yang dapat 40. Oke, tidak masalah ya. Nanti harapannya nanti setelah kita mengikuti pembelajaran kali ini sudah mendapatkan materi, kemudian sudah berdiskusi, nanti pas di akhir nilainya semuanya dapat 100. Oke, amin. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini dengan mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian, untuk yang pengetahuan yaitu menganalisis sediaan obat bentuk pulvis, pulveres, kapsul, kemudian maupun semi solid. Kemudian untuk yang keterampilannya membuat sediaan obat bentuk pulvis atau pulveres, kemudian semi solid. Oke.
Ini kok ada IC, oke, nanti saya betulkan. Oke. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan yang titik pertama adalah menganalisis definisi sediaan pulvis ataupun pulveres. Kemudian yang kedua menguraikan pembuatan sediaan pulvis maupun pulveres. Kemudian yang keterampilannya yaitu mendemonstrasikan rancangan pembuatan sediaan obat bentuk pulvis ataupun pulveres. Nah, oke, kemudian untuk tujuan pembelajarannya nanti melalui model pembelajaran problem based learning, jadi nanti ada problem atau permasalahan, kemudian berbasis 4C, ya, kemudian literasi, kemudian PPK atau pendidikan penguatan karakter, serta menggunakan metode diskusi maupun tanya jawab. Harapannya apa? Nanti peserta didik dapat menganalisis definisi sediaan pulvis. Oke. Motivasinya, nah, harapannya apa sih nanti ketika sudah mempelajari materi ini, harapannya apa? Yang pertama adalah bisa mengetahui tentang obat-obat pulvis pulveres, ya, apa sih pulvis pulveres itu, kemudian macam-macamnya apa saja sih yang termasuk ke dalam pulvis pulveres itu. Apakah yang Anda ketahui tentang sediaan obat pulvis atau pulveres? Oke, ini yang paling banyak itu menjawab tentang serbuk terbagi. Oke, berarti ini yang dimaksud adalah pulveres. Oke, kemudian yang kedua adalah serbuk halus. Oke, ini nanti termasuk persyaratan ke dalam pulvis aspersorius. Oke, serbuk tidak terbagi. Oke, bagus. Ini merupakan pulvis ya. Kemudian nah ini kalau ada effervescent, ada vegeta herbal, ini nanti masuknya ke yang kedua ya, yang contohnya ya. Oke, nggak masalah. Oke, kemudian oke, nah sekarang kita masuk ke, nah ini problem intinya ini ya. Jadi intinya adalah di sini ya. Di sini ada 3 resep ya. Ada 3 resep, masing-masing resep ini ada problemnya. Nah, ini nanti yang akan kita didiskusikan pada breakout room maupun pada ELKPD ya. Nanti kita akan diskusikan. Oke, kita mulai dulu yang paling kiri, yang popnya ini dari Dokter Hedi. Nah, ini HBS. Nah, di sini ada obat resep, isinya ada amoksisilin, kemudian luminal, kemudian CTM. Nah, kira-kira problemnya apa ini? Nah, problemnya nanti ini adalah ketika CTM dilakukan penimbangan bahan, ternyata jumlahnya di bawah 50 mg. Ya, padahal kita tahu CTM adalah merupakan obat yang berkhasiat keras atau obat keras, sehingga kalau obat keras yang di bawah 50 nanti akan dilakukan pengejaran. Nah, ini untuk yang dokter Hadi ini, resep ini nanti akan digunakan diskusi pada kelompok 1. Nanti berkelompok, secara berkelompok, masing-masing kelompok akan mengerjakan ELKPD yang sudah saya share di Google, di WhatsApp group juga ya, yang sudah saya share di WhatsApp group. Nanti silakan berkelompok. Oke, sebentar, ini saya buatkan breakout room dulu sebentar. Nanti setelah breakout room terbuat, nanti silakan langsung mengisi RKPD pada link yang sudah saya sediakan. Silakan, sudah ada 3 breakout room. Silakan memilih breakout room yang sesuai dengan kelompoknya. Apakah sudah muncul breakout roomnya? Halo? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Oke, Mbak Dinar, itu prosedurnya dibetulkan ya. Mbak Dinar itu asam salisilatnya sebelum dimasukkan ke ya katalog. Oke, yang pertama yang dimasukkan ya ini dibalik ya, yang nomor 6. Yang pertama masukkan dulu asam salisilat, kemudian supaya nanti dia nggak terbang-terbang, maka ditetesi dengan menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 yang terdiri dari Gila Winata Ningrum, Kita Anggreni, Najila Julia Safira, dan Milka Margianing Bianda. Sini saya akan mempresentasikan tentang sediaan pulvis atau pulveres. Jenis-jenis pulvis.
1. Pulvis aspersorius, yaitu serbuk ringan bebas dari butiran kasar dan dimaksudkan untuk obat luar. Di sini terdapat resep dari Dr. Paulus Tejakusuma, yaitu resep salisil talak 2% 20 gram. Permasalahan dalam resep, bedak tabur halus melewati ayakan nomor 109. Penimbangan bahan, asam salisilat. Penimbangan bahan 20 gram dibagi 100 gram kali 2 gram, yaitu 0,4 gram menjadi 400 mg. Dilebihkan 10% dibagi 400 mg ditambah 10%, yaitu 440 mg. Prosedur pembuatan. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Setarakan neraca. 3. Ambil dan timbang asam salisilat sebanyak 440 mg, sisihkan. Keempat, ambil dan timbang talkum fenet sebanyak 21.560 mg, sisihkan. Kelima, masukkan asam salisilat dalam mortin, tambahkan alkohol 95%, aduk hingga larut. 6. Keringkan dengan menggunakan sebagian talkum, aduk hingga homogen. Ketujuh, tambahkan sisa talkum, aduk hingga homogen. Jadi kesimpulannya, pada umumnya serbuk tabur harus melewati ayakan dengan derajat halus 100 mas agar tidak menimbulkan iritasi pada bagian yang peka. Resep di atas termasuk dalam sediaan Pulvis aspersorius. Kelompok 1. Saya Malika dari kelompok 1. Oke. Ingin bertanya, mengapa asam salisilat perlu ditambahkan etanol? Oke, silakan. Saya Dilina dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan dari Malika. Asam salisilat perlu penambahan etanol karena serbuk asam salisilat sangat ringan, sangat mudah terbang. Apabila masuk ke dalam rongga hidung atau mulut dapat mengiritasi selaput lendir hidung, oleh karena itu perlu ditambahkan etanol 95%. Gimana Mbak Malika? Ya, sudah Pak. Oke, saya tambahkan sedikit. Jadi kenapa harus ditambahkan etanol 95%? Karena tadi sebutnya asam salisilat itu ringan sekali sehingga mudah terbang. Kalau mudah terbang kemudian terhirup oleh hidung maupun mulut, itu akan mengiritasi selaput lendir ya, sehingga akan bersin-bersin ya, sehingga bersin-bersin. Oleh karena itu maka perlu penambahan etanol supaya tidak terbang kemana. Oke, silakan bertanya selanjutnya. Serbuk atau pulvis itu dibagi menjadi dua, yaitu pulveris yang bisa terbagi maupun pulvis itu sendiri yang tidak terbagi. Oke, untuk yang pulvis yang tidak terbagi itu bisa laksansia, bisa antasida, bisa makanan diet. Itu kalau yang pemakaian oral. Untuk yang pemakaian luar itu ada serbuk gigi, ada serbuk tabur, kemudian serbuk bersin atau pulvis sterotatoris. Kesimpulannya yaitu obat yang bentuknya tablet tadi ya, atau mungkin bungkahan yang besar harus digerus terlebih dahulu. Kemudian untuk obat yang berkhasiat keras apabila jumlahnya sedikit kurang dari 50 mg maka harus ditambahkan dengan bahan pengencer atau bahan penambah atau konstituen. Contohnya tadi laktosa. Nah, dengan perbandingan berapa? Tadi sudah, yaitu kalau beratnya 20-50 dengan perbandingan 1:10, kalau beratnya 1-10 mg dengan perbandingan 1:50, kalau beratnya kurang dari 1 mg dengan pengenceran bertingkat. Kemudian obat yang berlainan warna diaduk bersamaan agar nampak serbuk sudah merata. Maksudnya gimana ya, tadi diletakkan di antara dua bahan yang inert atau tidak berwarna atau warnanya hampir sama. Oke, supaya tahu kalau warnanya sudah mungkin apa belum, untuk mengetahui warnanya tersebar merata. Kemudian obat yang jumlahnya sedikit biasanya dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian obat yang volumenya lebih sedikit atau jumlahnya sedikit dimasukkan terlebih dahulu. Oke, ini tadi sudah mencakup dari ketiga problem tadi. Ya, ini kesimpulannya seperti ini. Oke, untuk referensi pembelajaran, oke, kita ke menti.com lagi ya, dengan passcode-nya 35933762. Oke, singkat saja, nanti 2 menit saja ya. Jadi nanti 9.40 selesai. Kemudian nanti kita langsung masuk ke post test. Oke. Saya kira cukup ya. Jadi di sini ada beberapa jawaban karena kesulitan apa saja. Itu rata-rata sulit untuk menghitung pengenceran. Oke, memang agak sulit dan ini perlu latihan.
Kemudian sulit memahami pencampuran serbuk yang mengandung ekstrak. Oke, tidak apa-apa, nanti kita juga akan belajar tentang pencampuran ini. Oke, sekarang kita kita proses dulu. Oke, kita proses. Linknya akan saya bagikan di fitur chat. Oke, sebentar. Oke, alhamdulillah ya hasilnya bagus-bagus. Ada yang mendapatkan 100, ada yang mendapatkan 80. Oke, berarti ada peningkatan dari tadi yang pretest mungkin yang dapatnya hanya 80 atau mungkin 60 ataupun 40. Oke, ini sudah bagus. Ini hasilnya sebagian besar sudah lulus KKM ya. Kemudian kita untuk materi yang akan datang, kita akan mempelajari tentang sediaan kapsul ya, bagaimana cara pencampuran kapsul, kemudian macam-macam kapsul apa saja. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Oke, hanya beberapa saja ya. Oke, mungkin yang lainnya bisa mengikuti. Oke, saya mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, amin. Oke, bisa di-unmute kembali. Oke, terima kasih. Ya, semoga pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Oke, kemudian sekian pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya semoga menjadi manfaat, kemudian kalau ada kurangnya itu murni dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.